Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di dalam persekutuan doa pagi. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Dia Allah yang layak untuk kita sembah. Bersama-sama kita mau memuji Tuhan. Saudara, biarlah segala pujian, hormat, juga syukur hanya bagi Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat kubalas kasih-Nya. Jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
Sebelum firman Tuhan disampaikan oleh Pak Anton, bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Sebelumnya kita akan masuk dalam doa pembukaan. Bapa di surga, kami bersyukur. Pagi hari ini, kami boleh bersama-sama hadir di dalam persekutuan doa pagi. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan mengurapi. Kuduskan hamba-Mu, sucikan hamba-Mu Tuhan. Biarlah boleh melayani pagi hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan puji-pujian yang kami nyanyikan. Biarlah kami diberkati oleh Tuhan melalui puji-pujian. Kami juga menyerahkan anak-Mu, Pak Anton, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sebelum firman Tuhan disampaikan, bersama-sama kita akan memuji Tuhan kembali. Kita mau katakan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama
Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kami persilahkan Pak Anton. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat berkumpul di dalam Tuhan Yesus. Dan sebelum memulai firman Tuhan, ada baiknya kalau kita serahkan kepada Tuhan supaya dapat berjalan dengan baik. Mungkin Pak Edi ya, pimpin dalam doa. Bapak Surga, sungguh kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh memulai hari bersama dengan Tuhan. Hari baru Tuhan percayakan bagi kami dan kami tahu ada rencana Tuhan yang istimewa di hari ini yang Tuhan percayakan dan berikan bagi kami. Biarlah berkat-Mu yang baru setiap hari bagi kami juga ingin menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terkhusus pada saat ini kami akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong Pak Anton yang akan menyampaikan renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Boleh menjadi berkat bagi kami semua. Berkati dan urapi Pak Anton, sehingga lidah dan bibirnya semuanya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu turun atas Pak Anton dan menjadikan kekuatan yang istimewa untuk kami semua diberkati dengan firman Tuhan yang kuat itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Edi. Pagi hari ini saya ingin share tentang damai, membawa damai ya. Renungan saya singkat saja gitu. Kalau saya membawakan mungkin 1 jam, tetapi saat ini mungkin 1/4 jam cukup ya. Kalau Pak Edi bisa mungkin setengah hari. Kalau Tuhan Yesus seumur hidup kita ya, untuk merenungkan tentang berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini tertulis dalam Matius 5 ayat 9. Memang satu rangkaian, mungkin pertengahan September kita akan membahas. Kalau tidak salah Pak David Sarju nanti yang akan menyampaikan tentang ayat ini gitu ya. Kalau kita merenungkan tentang ayat ini, maka kita bisa melihat bahwa arti damai, konsep damai merupakan situasi dan kondisi
yang diharapkan oleh setiap manusia. Ini suatu hal yang utopia ya, karena sampai dengan saat ini masih banyak orang yang inginnya itu bertengkar terus gitu ya. Menurut kamus, damai berarti aman, tidak ada peperangan, tidak ada permasalahan, tidak ada permusuhan, tidak ada kerusuhan ya. Sesuatu yang membuat diri kita merasa nyaman di dalam menikmati kehidupan kita. Nah, dalam kenyataan arti damai ternyata bagi seseorang itu berbeda antara satu dengan orang lain gitu ya. Misalnya pada saat apartheid diterapkan di Afrika Selatan, orang-orang yang kulitnya terang atau kulit putih merasa nyaman gitu ya, karena mereka merasa bahwa mereka bisa mengatur, bisa menikmati kehidupan mereka dengan baik, sehingga banyak tuan tanah di sana yang menguasai lahan-lahan yang sangat luas gitu ya. Nah, tetapi sebaliknya orang asli Afrika merasa sangat tidak nyaman gitu ya, karena mereka merasa ditindas. Mereka tidak bisa menikmati dengan nyaman, dengan baik gitu ya. Berita yang terbaru, Uni Emirat Arab menyatakan sikap berdamai dengan Israel. Nah, negara-negara Arab yang lain tidak setuju dengan sikap dari Uni Emirat Arab ini gitu ya, sehingga mereka berusaha menggagalkan perdamaian itu. Pada saat rakyat Libya menyatakan sikap bahwa pemerintahan Gaddafi, demikian juga rakyat Irak menyatakan sikap terhadap pemerintahan Hussein, mereka merasa akan mendapatkan kehidupan yang lebih damai gitu ya. Nah, kita melihat apakah kehidupan mereka lebih baik daripada pemerintahan sebelumnya? Nah, ini adalah renungan-renungan yang perlu kita perhatikan ya. Bagaimana damai yang terjadi, yang diharapkan. Damai berarti adanya komunikasi yang baik antara satu dengan yang lain, antara komunitas satu dengan yang lain, antara komunitas yang berwarna dan tidak berwarna, warna putih dengan warna kuning dengan hitam dan lain sebagainya gitu ya. Semuanya ada komunikasi yang baik. Nah, apakah Tuhan Yesus itu pembawa damai? Di dalam Matius 10 ayat 34, Tuhan Yesus menyatakan, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Mungkin kalau kalimat ini kita baca sebagai satu kalimat tanpa melihat konteks yang lebih luas, ya kita akan salah mengerti gitu ya. Damai yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ternyata berbeda dengan pemikiran orang Israel pada umumnya pada saat itu ya. Berbeda dengan pemikiran dunia. Damai yang dibawa Tuhan Yesus adalah rekonsiliasi yang lebih kuat, yang lebih penting daripada segala hal. Rekonsiliasi hubungan antara manusia dengan Allah Sang Penciptanya. Nah, ini konsep yang belum dimengerti manusia, karena manusia berpikir sesuai dengan keinginan hatinya sendiri, karena mereka melihat yang kasat mata. Tuhan Yesus hadir di dunia untuk memastikan bahwa manusia mengerti tentang keberadaannya dan sebaiknya bagaimana menerima kasih Allah Sang Pencipta dalam kehidupannya. Jadi Tuhan Yesus ingin mengingatkan bahwa ada hal yang lebih penting
kehidupan yang kekal yang perlu diperhatikan oleh manusia. Nah, peran kita bagaimana? Terhadap pesan dari Tuhan Yesus terdapat peran ganda yang harus kita lakukan. Peran untuk membawa damai itu kepada sesama kita. Karena kita sudah direkonsiliasi, sudah mendapatkan perdamaian dengan Tuhan kita, dengan Allah Sang Pencipta melalui Tuhan Yesus sebagai jalan kebenaran itu. Nah, kita diharapkan untuk mewujudkannya dengan tidak mencari-cari isu-isu yang malah dapat memancing ataupun membuat kerusuhan-kerusuhan. Jadi ada sikap dalam membawa damai, demikian juga dalam mewujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita diharapkan menciptakan perdamaian dengan mengupayakan supaya tidak ada hoax, tidak ada fitnah, tidak ada hal-hal yang dapat menimbulkan kerusuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tantangan yang kita hadapi, suasana permusuhan atau perseteruan antara dua belah pihak seringkali memancing kita untuk memihak, untuk berdiri pada satu pihak yang kita anggap lebih benar daripada pihak yang lain. Nah, ini adalah tantangan bagi kita, bagaimana sikap kita. Nah, pesan Tuhan Yesus tetap sama ya, diharapkan bahwa kita menjadi garam dan terang bagi sesama kita, dimanapun kita berada, bagaimanapun situasinya, demikian juga apapun konsekuensi yang harus dihadapi dalam mewujudkan damai itu sendiri. Nah, demikian renungan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Dan saya kembalikan kepada Ibu Ruth. Ya, terima kasih Pak Anton untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan, bahwa setiap kita mengharapkan hidup dalam kedamaian, membuat kita merasa nyaman, membawa damai kepada sesama dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, ada beberapa pokok doa yang akan ditampilkan. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Mohon Yaya bisa ditampilkan. Ya. Yang pertama yaitu mengucap syukur atas firman Tuhan hari ini dan atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kedua, stabilan kesehatan jemaat dan lansia. Di sini ada Ibu Suraji, Bapak Ibu Dani pribadi, Ibu Tabarat, Ibu Province, Ibu Sunaryati, Ibu Ana, Ibu Manurung, Bapak Ibu Kasianto, Ibu Vin Hanafi, Ibu Lili Kisanto, dan Bapak Sutarno. Yang ketiga, kondisi kesehatan Bapak Endratmo, Saudari Yesi, pemulihan kaki Ibu Saktini, dan Ibu Vivi, juga kesehatan Ibu Province dan Bapak Stefanus, adik dari Ibu Priscilla, Bapak Chandyok dan Eme, istrinya, ini adik dari Pak Yaya Untung. Ada perkembangan yang Pak Chandyok udah bisa pulang, tapi Ibu Eme belum, karena dia emahnya nggak kuat, karena di tempat karantina itu dikasih vitamin C yang keras sekali. Jadi dia masih susah makan. Ya. Seterusnya, pemulihan Saudari Aurel dan Adriel untuk tulang punggungnya yang mengalami skoliosis. Kiranya Tuhan pulihkan melalui terapi dan alat-alat medis yang digunakan. Kita berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang mempersiapkan pernikahan. Ada 3 orang, saudara-saudara kita, Saudari Brenda, Saudari Nadia Profeta, dan Saudara Christian.
kondisi kesehatan para hamba Tuhan, yaitu Pendeta Emeritus Edi Paimun, Pendeta Billy, hamba Tuhan KMI Surabaya, ini karena kelenjar tumor air liur, dan istrinya Pendeta Billy, kanker payudara. Perawatan lanjutan untuk Bapak Samuel Budianto dari Gia Rajawali, dia yang main musik untuk paduan suara anugerah yang katakan. Yang ketujuh yaitu persiapan studi lanjut Saudari PP, Saudara Justin, dan Saudara Timothy yang akan memasuki kuliah dan anak-anak yang belajar online. Selanjutnya, anak-anak yang berada di luar negeri, masih ada band di sana, Jepang. Hebat, sepertinya udah pulang ya, tadi Bu Rosi bilang ya, puji Tuhan, Saudari Tiffany. Anak-anak muda, kiranya Tuhan memberkati pasangan-pasangan yang seiman. Ya, ini perlu didoakan ya. Dan jangan terlalu milih. Yang ke-10 yaitu jemaat-jemaat yang sudah lama tidak ke gereja. Kita doakan. Karena ini online, mungkin mereka bisa ikut gabung ya. Kita berdoa untuk kondisi ekonomi jemaat akibat virus COVID-19. Ya, untuk jemaat yang penghasilan harian, yang punya usaha sendiri maupun yang bekerja pada perusahaan. Keluarga-keluarga jemaat yang supaya dapat hidup rukun, harmonis di dalam Tuhan. Seterusnya, kita berdoa untuk hamba Tuhan, majelis maupun pengurus komisi, dan jemaat yang terlibat dalam pelayanan. Kita berdoa untuk pelayanan panitia pemilihan majelis baru, proses pemilihan calon BPH tahap 1. Berdoa untuk Pendeta Emeritus Jonathan di STT Wesley, dan juga pelayanan sebagai Gembala Jemaat Komisi Lansia di GKI Puri, serta pelayanan yang lain, juga untuk pelayanan Saudari Marcel. Selanjutnya kita berdoa untuk kegiatan tengah minggu. Di sini ada persekutuan doa pagi seperti sekarang ini. Hari Kamis ada persekutuan Komisi Perempuan. Juga sorenya ada Komsel Youth. Hari Sabtu ada PWJ, Pembinaan Warga Jemaat. Pada minggu depan, kebaktian, ada perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Pendeta Edi SS. Yang ke-16 kita tetap berdoa untuk pendewasaan GKM Sidoarjo. Kita doakan kepemimpinan Pemprov DKI Bapak Anies Baswedan. Untuk Marjo itu dia kuliah lagi. Siapa I? Marjo. Oh ya, kuliah, melanjutkan kuliah lagi master ya. Kita berdoa supaya Bapak Anies ada kemajuan yang baik di ibu kota. Kita berdoa untuk Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang memimpin bangsa Indonesia dalam periode ini, juga para menteri, doakan juga untuk tantangan yang dihadapi dalam memimpin bangsa Indonesia kondisi saat ini. Kita berdoa untuk para pemimpin bangsa dan aparat keamanan, supaya dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan takut akan Tuhan. Kita berdoa untuk permasalahan bangsa kita, korupsi, berita-berita hoax, dan lain-lain. Kita berdoa untuk media-media yang berkembang di Indonesia, supaya media-media dapat dipakai untuk hal-hal yang positif. Doakan untuk rakyat Indonesia, supaya dapat menggunakan media dalam hal yang positif. Selanjutnya, kita berdoa untuk para pemimpin, pemuka agama di Indonesia, supaya dapat menciptakan suasana damai di Indonesia. Kita juga berdoa untuk bangsa Indonesia dan negara-negara lain dalam menghadapi pandemi virus corona.
Selanjutnya kita berdoa untuk pencegahan penyebaran virus corona. Pengobatan terhadap pasien yang terkena virus. Tenaga medis yang menangani. Ya, mengerikan ya, sudah 100 dokter yang meninggal dunia. Kiranya Tuhan akan menolong supaya jangan ada lagi korban-korban berikutnya. Tuhan memberikan kekuatan dan imun yang kuat. Supaya tersedianya obat-obat atau vaksin yang dapat mematikan virus tersebut, serta peralatan-peralatan yang diperlukan oleh tim medis. Kita doakan agar seluruh rakyat Indonesia dapat bersatu di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, menjalankan protokol dengan baik, supaya penularan tidak terjadi di banyak tempat. Dampak virus corona terhadap perekonomian bangsa Indonesia maupun bangsa-bangsa lain dunia. Yang terakhir kita berdoa untuk kesiapan, keamanan, kebijaksanaan masyarakat Indonesia dalam menyambut kondisi new normal, supaya bisa menjadi kebiasaan baru, pergi ingat pakai masker, gitu ya. Demikian pokok-pokok doa yang kita akan doakan bersama-sama sesuai dengan yang sudah saya berikan, dan nanti doa penutup akan disampaikan oleh Pendeta Edi SS juga kita berkat. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan kembali. Kita mau katakan, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila hidupmu dalam kesesakan, datanglah kepada Tuhan, berseru dan memanggil namanya. Dia akan segera menghampirimu.
karena Yesus hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh menaikkan doa-doa syafaat yang ada di dalam gereja kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap kami yang boleh hadir di dalam persekutuan doa pagi. Engkau tahu kerinduan kami ya Tuhan. Kami rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Kami rindu untuk diberkati oleh firman Tuhan yang menguatkan hati kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk kegiatan tengah minggu. Kami menyerahkan persekutuan doa pagi. Kami menyerahkan komisi perempuan pada hari Kamis. Kami juga menyerahkan Komsel Youth pada hari Jumat. Kami menyerahkan pembinaan warga jemaat pada hari Sabtu. Kami menyerahkan kebaktian dan perjamuan kudus Tuhan untuk hari Minggu 6 September yang akan datang, yang akan dilayani oleh pendeta FDSS. Semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang bertugas, dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan. Biarlah semuanya boleh hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami ada boleh di dalam waktu yang tepat dan tempat yang tepat, sehingga kami boleh bersekutu di dalam doa. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan percayakan dan berikan bagi kami, dan bersyukur juga untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa kami adalah para pembawa damai itu. Biarlah dalam segala keadaan dunia kami boleh ada dan didamaikan oleh Kristus, dan kami boleh mendamaikan dunia. Terima kasih untuk Pak Anton yang sudah memberitakan firman-Mu pada kami semua. Dan kami berdoa untuk setiap kami yang hadir saat ini, ya Tuhan juga memberkati kami semua. Untuk Pak Hendra, untuk Priscilla, untuk Nadia, untuk Yesi, dan juga Samuel, Tuhan berkati keluarga ini. Untuk Pak Aji, Bu Rini, untuk Senja, untuk Karin, dan juga untuk Adin, Tuhan memberkati juga keluarga Pak Aji. Untuk Pak Yunus, Bu Ati dan Irma, Tuhan berkati. Untuk Pak Jun, Bu Lucy, dan juga untuk semua anak-anak khususnya untuk Tasya yang baru saja pulang dari Korea, lulus, Tuhan juga memberkati, menyerahkan masa depan kepada Tasya dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan berikan yang terbaik bagi dia. Mengingat juga untuk Tiffany yang masih ada di Belanda, dan juga James, Tuhan berkati mereka semua. Untuk Bu Winda, kiranya Tuhan juga akan memberkati. Bila dalam segala langkah hidupnya senantiasa ada Tuhan yang berjalan di depan dan memberkati Bu Winda.
Kami menyerahkan juga untuk Bu Ana, ya Tuhan juga memberkati Bu Ana dalam segala keadaan saat ini, khususnya untuk kelemahan tubuh yang masih ada sampai dengan saat ini, dan Tuhan juga memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan. Doa untuk anak-anaknya, untuk Dr. Monik, untuk Pak Rudi, untuk Joyce dan Yonatan, yang Tuhan berkati mereka semua, dan juga untuk Timo dan Matthew, Tuhan berkati mereka semua. Untuk Pak Anton, Tuhan juga memberkati dalam segala pekerjaan dan pelayanannya, juga untuk Bu Retno, untuk Antonia, Aurel, dan Adriel, kayaknya Tuhan juga akan memberkati mereka semua, khususnya untuk Aurel dan Adriel dalam pergumulan mereka yang skoliosis. Kami tahu Tuhan bahwasannya ketika kami berseru pada Tuhan, ada harapan muncul di sana, dan kami tahu Tuhan mampu membuat mujizat, dan mujizat Tuhan itu masih ada sampai dengan sekarang, dan kami tidak berhenti untuk berseru pada Tuhan di dalam segala pergumulan Aurel dan Adriel untuk skoliosis. Kiranya Tuhan menyembuhkan, Tuhan membuat tulang-tulang yang kurang lurus pada tempatnya, Tuhan memberikan pemulihan bagi Aurel dan Adriel. Tuhan, harapan kami hanya kepada Engkau, melalui dokter, melalui terapi yang dilakukannya, semuanya boleh kembali pulih seperti sedia kala. Kami akan juga untuk Bu Hana, Tuhan memberkati dalam segala yang dilakukan saat ini, biarlah Bu Hana boleh mendapatkan kesehatan yang prima, damai yang daripada Tuhan, beserta dengan Bu Hana. Menyerahkan juga untuk anak-anaknya, untuk Pak Victor dan keluarga yang ada di Australia, untuk Pak Andi dan Bu Melisa, dan juga untuk Gerard dan Lionel, Tuhan memberkati mereka. Mengingat juga untuk Tata dan Albert, yang Tuhan juga memberkati mereka semua, Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk Mbak Dwi, kiranya Tuhan juga memberkati Mbak Dwi dalam segala langkah hidupnya, senantiasa dipimpin, diberkati Tuhan. Begitu juga dengan saudara-saudara yang ada di Kudus, Tuhan memberkati mereka semua. Kami tahu di Kudus COVID-19 juga begitu gawat. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan, biarlah perlindungan Tuhan ada bagi keluarga Mbak Dwi yang ada di Kudus. Kami menyerahkan juga untuk Bu Sumaryati, dan Tuhan juga memberkati dan keadaan saat ini, khususnya untuk juga anaknya Pak Wirid yang masih ada bertugas di pedalaman, yang Tuhan memberkati juga untuk satu anaknya lagi yang ada di Jakarta, yang Tuhan juga memberkati mereka semua, beserta dengan menantu dan cucu-cucunya. Kami akan juga untuk Pak Lep, yang Tuhan juga memberkati Pak Lep dalam segala keadaannya, dan juga untuk anak menantunya, untuk keluarga daripada Bu Vivi, keluarga Adi, dan juga untuk Ripka dan Santoso, yang Tuhan memberkati mereka semua. Kami akan juga untuk Pak Bambang dan Bu Bambang, dan Tuhan memberkati mereka semua, khususnya Bu Bambang yang sedang bertugas sebagai ketua dari panitia pemilihan majelis. Biarlah hikmat-Mu melimpah atas dia, sehingga boleh melakukan dan memimpin panitia pemilihan majelis ini dengan baik sampai dengan selesainya nanti. Mereka juga untuk anak menantunya, untuk Pak Andre dan juga Bu Yulia yang baru saja berduka karena kehilangan adik tercintanya. Kento juga akan berikan penghiburan yang kuat bagi Bu Yulia, sehingga boleh menatap masa depan bersama dengan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan berikan. Kami tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kehendak dan rencana Tuhan. Tapi biarlah Tuhan juga menyatakan kehendak Tuhan di dalam segala yang sulit dipahami itu kepada Bu Yulia dan keluarga besarnya, sehingga boleh menerima sekaligus juga mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka keluarga. Dan juga untuk Sisil dalam tangan-Mu, berkati anak-Mu juga. Untuk Brenda dan Javina, dan Tuhan juga akan memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Akan juga untuk Pak Thomas, dan Tuhan juga akan memberkati Pak Thomas dan juga Christian yang merencanakan pernikahan. Tuhan mengatur demikian rupa sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan akan juga untuk pusat ini, kami bersyukur untuk pemulihan demi pemulihan yang terus Tuhan adakan bagi pusat ini, kiranya boleh kembali pulih seperti sedia kala. Maka juga untuk Bu Linda, Tuhan juga memberkati dalam segala kesehatan yang terbaik bagi Bu Linda, tetap ada di dalam damai sejahtera Tuhan sepanjang masa pandemi ini. Biarlah senantiasa Bu Linda juga boleh berharap pada Tuhan dalam segala sesuatu, dalam segala yang digumulkannya. Menyerahkan juga untuk Yohanes dan Susan, kiranya Tuhan juga akan terus membedakan keluarga ini beserta dengan dua anaknya, Sherin dan Jovan. Juga untuk
David dan Bu Vivi, Tuhan juga akan memeliharakan keluarga ini. Untuk Marco dan juga Ferin, Tuhan peliharakan mereka semua ya Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk Pak Listio dan Bu Yuli, yang Tuhan juga akan memberkati dan terus memberkati keluarga ini dalam segala langkah ke depan. Tuhan yang membukakan pintu-pintu berkat usaha bagi mereka untuk senantiasa berusaha di dalam kekuatan, di dalam pimpinan Tuhan. Mereka juga untuk Ken dan Ben di dalam pekerjaannya, di dalam studinya, Tuhan memberkati. Khususnya untuk Ben yang ada di Jepang, Tuhan peliharakan anakmu ini ya Tuhan. Akan juga untuk Pak Theo dan Bu Yaya, dan Tuhan juga akan memberkati dan terus memberkati keluarga ini Tuhan. Bersyukur untuk segala kemampuan, segala hal yang boleh diberikan, dipersembahkan bagi Tuhan khususnya dalam pelayanan yang dilakukan oleh keluarga ini. Kami sangat terberkati dan senantiasa Tuhan yang terus memberikan kekuatan dan hikmat pada mereka untuk melayani Tuhan di ladang Tuhan yang begitu luas ini. Mereka juga untuk kedua anaknya, untuk Henok dan Jason, Tuhan berkati dalam studi mereka. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa diarahkan oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan masa depannya. Kami menyerahkan juga untuk Burut, Tuhan memberkati dalam segala keadaan Burut, biarlah senantiasa Burut sehat selalu di dalam segala aktivitas dilakukannya, Tuhan melindunginya, Tuhan memberkatinya. Menyerahkan untuk anak-anaknya, untuk keluarga Bu Vivi, keluarga Pak Yopi, dan juga untuk Fani, biarlah kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu, segala yang menjadi kerinduan mereka, harapan mereka, Tuhan yang menyatakannya. Mereka tetap survive di masa-masa pandemi seperti ini ya Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk Oma dan Opa, biarlah senantiasa berkat Tuhan, pimpinan Tuhan, damai sejahtera Tuhan beserta dengan Oma dan Opa. Khususnya untuk Oma, yang Tuhan berikan hikmat-Mu secara khusus, kesabaran-Mu yang ekstra di dalam segala langkah hidupnya Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya berkekurangan hikmat, berkekurangan kekuatan. Tapi ketika bersandar pada Tuhan, maka kekuatan dan hikmat dan kesabaran itu akan cukup dalam menjalani hidup keseharian. Bukan juga untuk hamba-Mu dan juga Rita, Ibel dan Bebe, berkati kami semua. Kami boleh melakukan yang terbaik bagi Tuhan di dalam tiap langkah hidup kami. Kami menyerahkan juga untuk jemaat-jemaat-Mu GKMI Pengharapan, ya Tuhan juga akan memberkati mereka semua sepanjang hari ini dan sepekan ke depan. Senantiasa pimpinan Tuhan, berkat Tuhan beserta dengan jemaat-jemaat GKMI Pengharapan. Kami tetap berdoa ya Tuhan, kiranya di masa pandemi ini Tuhan melalukan COVID-19 ini bagi jemaat GKMI Pengharapan beserta dengan keluarga besarnya. Kami boleh bersama-sama menapaki, tapi Tuhan yang melindungi. COVID-19 ini tidak ada bersama dengan kami, Tuhan. Dan kami terus berdoa, kiranya Tuhan dalam segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun juga dunia, COVID-19 boleh ditangani dengan baik dan cepat berlalu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapa